Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita baik, sangat-sangat baik. Di sepanjang langkah kita, kehidupan kita, Dia senantiasa ada menemani. Kalau saat ini kita boleh ada berkumpul bersama saudara-saudari, ibu dan bapak di rumah, kami di tempat ini, kita tahu masih terus kita nikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur dan terus bersyukur kita memiliki Bapa yang setia. Dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, kesalahan, kehilafan atau apapun, tapi Dia tetap baik kepada kita. Dia tetap setia kepada kita. Biarlah saat ini kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, waktu kita fokus untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya. Nyatakan Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Nyatakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar saat ini hati kita penuh dengan pujian, karena kita tahu kita ada, kita hidup, semua hanya karena kebaikan demi kebaikannya. Nyatakan Bapa, Kau setia. Betapa Engkau mulia Tuhan, dan kami bersyukur. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Allahku, glory bagimu. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, glory Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, betapa kami bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang senantiasa baik, Bapa yang tahu setiap keperluan kami, Bapa yang tahu akan setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Rajaku. Ajarkan kami terus Tuhan, setiap yang kami katakan, setiap yang kami pikirkan, setiap apapun yang kami lakukan, semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Rajaku. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengalir ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang senantiasa memperhatikan kita. Meskipun banyak kali mungkin kita nakal, kita lakukan kesalahan, tapi Dia terus setia menanti kita untuk berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat, dari segala dosa yang mungkin akan kita kerjakan. Biarlah pada saat ini, apabila ada di antara kita yang tahu sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, yang menyakiti hatinya, kita mau bertobat, kita mau berbalik arah, kita mau menyenangkan Dia. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kembali kita mau siapkan hati kita. Pastikan tidak pernah sia-sia setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Karena firman Tuhan ini akan menuntun kita, yang akan memimpin langkah kita sampai pada saatnya nanti Tuhan nyatakan kita harus kembali kepadanya. Angkat satu pujian yang luar biasa secara pribadi saya rasakan. Pujian yang menyatakan di saat mungkin jalan-jalan yang tertutup, yang sepertinya secara daging kita, saya capek Tuhan, saya gak kuat Tuhan. Saudara, waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Tapi janji Tuhan, segala sesuatunya akan indah pada waktunya, pada saat kita taat kepadanya. Angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Saudara, hanya kepada Dia saja kita harus berlari di saat sepertinya segala sesuatunya gelap, segala sesuatunya mustahil Tuhan, gak ada jalan keluar Tuhan. Taruh dalam hati kita, Dia batu karang kita yang teguh, Dia sanggup untuk mengubah segala sesuatunya. Angkat pujian ini. Di saat jalanku
sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Nyatakan kau satu-satunya harapan, hanya Engkau Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, satu-satunya jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami. Kepadamu Tuhan hatiku percaya. Kembali nyatakan kau satu-satunya harapan, kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kami bersyukur, satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Nyatakan kepadamu Tuhan hatiku bersandar, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Amin Tuhan. Salam saudara-saudara, selamat pagi dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan membahas tentang setia. Siapa di sini yang kira-kira setia? Siapa yang merasa kurang setia? Ada nggak yang merasa tidak setia? Kayaknya nggak ada ya. Semua orang pasti merasa dirinya setia. Setia sama siapa nih? Setia pada Tuhan, setia pada pasangan, suami istri atau pacar, atau setia pada pekerjaan, atau setia pada apa? Hobi. Kalau udah hobi itu misalnya badminton, wah paling rajin. Tiap hari tertentu pasti badminton. Setia dia. Setia itu banyak, kepada siapa kita setia. Yang kita bahas hari ini adalah kesetiaan yang kita bisa lakukan setiap hari. Gak penting kepada siapa. Kita akan lihat ayatnya ya. Ayat pertama yang akan kita baca adalah Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 bunyinya demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kemudian bagian yang kedua dari ayat yang sama, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi di sini yang dibahas adalah setia dalam perkara kecil, maka dia setia dalam perkara besar. Tapi persamaannya bukan dikatakan dan barang siapa tidak setia, bukan, tapi dikatakan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau disimpulkan, ini karena ini satu ayat, bisa disimpulkan bahwa setia sama dengan benar, tidak setia sama dengan tidak benar. Apa sih yang dibilang setia dalam perkara-perkara kecil? Hal-hal kecil aja, misalnya apa?
Bagi saudara yang punya anak yang masih baby, malam-malam bangun nangis, padahal saudara capek, udah seharian kerja ngurusin macam-macam, malam mau tidur tapi diganggu. Itu soal kecil. Mungkin malam itu saudara merasa itu hal berat, tapi setelah itu lewat, setelah nanti anak makin besar, saudara akan merindukan masa-masa dia nangis waktu kecil. Itu menjadi hal kecil yang indah. Tapi ketika pada saat itu kita ngomel, marah-marah, kemudian menyalahkan si anak, si bayi, menyalahkan keadaan, menyalahkan suasana, atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan gitu. Itulah yang dikatakan tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari. Tidak penting kepada siapa, mungkin kepada anak. Mungkin ketika saudara keluar dari kompleks perumahan dan bertemu dengan security di depan, dan saudara manggut, selamat pagi Pak, pagi, hal kecil. Tapi kalau itu dilakukan dengan setia, maka berarti saudara akan setia juga dalam hal-hal yang besar, perkara besar. Benar dalam perkara yang kecil, akan benar juga dalam perkara yang besar. Jadi ketika kita menemani anak bermain, waktu anak saya masih kecil, anak saya satu laki-laki. Waktu anak saya masih kecil, dia suka main beruang. Dan paling senang kalau beruang itu dibikin jalan gitu. Dan saya tiap hari diminta main beruang. Sampai kalau saya pegang beruang, baru pegang aja, saya langsung ngantuk. Saking bosennya main beruang, tiap hari itu bisa berkali-kali. Tapi setiap kali dia minta, ya saya pegang beruangnya, saya jalankan, saya lakukan hal-hal kecil itu dengan setia. Efeknya apa? Efeknya kedua belah pihak. Saya juga senang, tidak menyesali. Anak saya juga senang karena dia bisa bermain, dan bagi dia itu dunianya. Bagi anak Anda, orang tua adalah dunia mereka. Ketika saudara, suami-suami pulang dari kantor, kemudian anak mengajak bermain, bagi mereka itu dunianya. Senang papanya datang. Tapi saudara merasa, capek-capek, begini diajak main, aduh. Lakukan aja dengan setia. Suatu hari nanti saudara akan kangen masa-masa disambut oleh anak diajak main itu. Karena pada saat dia makin dewasa, dia udah gak mau main lagi. Nikmati setiap saat. Dari anak masih kecil, pekerjaan yang membosankan, misalnya apa? Harus input data tiap hari, lama-lama bosan. Harus mengerjakan laporan lagi, udah itu nggak pernah dibaca oleh atasan, lama-lama bosan. Hal-hal kecil, ketika sampai di kantor udah siang telat, ketemu sama orang, selamat pagi, apa jawaban kita? Pagi atau hal-hal kecil seperti itu, kita setia, maka kita akan setia juga dalam perkara yang besar. Kita akan lihat di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mulai ngomel, mulai komplain tentang sesuatu, ingat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Masa sih baik kalau saya lagi marah? Ya, ketika kita bisa melawan rasa marah itu, kita bisa sabar, dibahas dengan kepala dingin, maka baiknya untuk siapa? Untuk kita juga, untuk orang lain juga. Hanya Tuhan yang bisa melakukan dua arah. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, kena sana, kena di sini. Ketika saudara menasihati seseorang dengan firman Tuhan, kamu yang sabar, jangan lupa bahwa itu pedang bermata dua. Kita juga sedang dilatih untuk sabar. Ketika ngomong ke orang lain untuk sabar. Jadi luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu, yang kelihatannya jelek pun dia bekerja. Ketika sedang marah dan kita berhasil untuk mengampuni, mendoakan orang itu luar biasa. Kalau belum berhasil bagaimana? Enggak apa-apa. Pada saat kita belum berhasil mengampuni, gak apa-apa, datang aja ke Tuhan. Tuhan, aku belum bisa, pimpin aku. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kenapa bisa begitu? Saya waktu suatu hari, anak saya pernah kena penyakit yang disebut chikungunya. Itu sakitnya dari
ujung jari tangan sampai ke bahu, dan dari pangkal paha sampai ke ujung jari kaki. Yang tidak sakit hanya bagian badan. Gak bisa jalan, pegang sendok aja gak bisa. Bukan karena gak kuat, tapi karena sakit. Untuk pegang sendok, untuk makan itu sakit sekali. Ketika memegang, harus mengerahkan tenaga untuk pegang sendok. Jadi gak bisa apa-apa, hanya tiduran. Saya dengan Pak Sugi, suami saya, kami berdua benar-benar luar biasa. Teman bilang, oh aku pernah kena 2 minggu tuh sembuh. Kami coba bertahan hari demi hari, menunggu 2 minggu selesai. 2 minggu lewat, belum ada tanda-tanda sembuh. Terus dia bilang, oh itu bersihnya 3 mingguan. Waktu itu kayaknya 2 minggu memang belum bersih banget, tapi 3 minggu. Oke, kami bertahan seminggu lagi, dijalani dengan setia, dengan capek-capek, sampai 3 minggu belum juga sembuh. Terus ada yang bilang 4 minggu baru sembuh. Oke, tunggu lagi, jalanin lagi selama 4 minggu tiap hari. Setelah 4 minggu mulai sembuh. Tangan mulai berkurang, mulai bisa duduk, mulai bisa berdiri. Kami udah senang. Terus teman yang pernah sakit bilang, hati-hati, itu bisa muncul lagi. Penyakitnya bisa berulang kembali, infeksi berulang. Waduh, kami udah khawatir. Besoknya, benar, anak saya bilang, ma, tangan kiriku mulai sakit lagi. Aduh, saya sudah rasanya putus asa, tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau beri yang terbaik, pasrah. Tapi dokter bilang, belum tentu. Kadang-kadang itu cuma gejala palsu. Jadi seolah-olah kambuh lagi, padahal tidak. Kami tunggu sehari 2 hari, ternyata hilang dan sembuh beneran. Tapi ya, setelah saya mengalami begini, sekarang saya bisa menceritakan dengan hati yang senang bahwa dulu saya menjalin dengan setia. Coba kalau dulu saya marah-marah, mengeluh, sekarang saya nggak bisa cerita apa-apa. Tidak menjadi kenangan yang ada kebaikan, yang ada indahnya. Gitu. Hal-hal yang menyedihkan bisa menjadi indah dalam Tuhan. Nanti tapi waktu kejadian sih berat ya. Ketika Yusuf, semua tahu ya, ingat kan kisahnya Yusuf. Yusuf umur 17 tahun dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Umur 17 masih remaja, nggak ngerti apa-apa. Dia sudah dijual, dilepas, nggak ada teman, nggak tahu di mana, tidak bisa ketemu orang tuanya lagi, dan tidak punya harta, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Kemudian dia dibeli oleh Potifar dan bekerja di sana. Dan ketika dia bekerja, dikatakan di Kejadian 39 ayat 2, ketika di rumah Potifar, disebutkan Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi dia tuh disayang oleh Potifar. Dia kerja bagus karena Tuhan menyertai dia, luar biasa. Jadi kemanapun dia berada, di dalam ayat Alkitab, Yusuf tidak pernah mengeluh. Daud masih kadang mengeluh, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Yusuf tidak pernah mengeluh. Ketika dia di rumah Potifar lagi enak-enaknya, dipercaya, kerjaannya bagus, dikasih kuasa untuk atas semua kekayaan, majikannya boleh ngurus semua. Kemudian difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara. Lagi bagus-bagusnya masuk penjara. Di penjara ternyata apa? Di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, saya ambil satu ayat aja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di dalam penjara pun dia kerjanya bagus, disertai oleh Tuhan, disukai oleh kepala penjara sehingga dia dipercaya. Jadi kalau dia ngatur apa-apa, kepala penjara udah gak ikut campur karena percaya, yakin kerjaannya bagus. Luar biasa. Dimanapun dia berada, dia bekerja sebaik mungkin. Dalam hal-hal kecil, dia setia. Ketika umur 28, kira-kira itu kan udah 11 tahun kemudian. Tidak diceritakan umur berapa Yusuf masuk penjara, tapi umur 28 dia masih dalam penjara. Dan ketemu dengan tukang juru roti dan
juru minuman. Mereka cerita mimpinya dan Yusuf menjelaskan artinya, kemudian pesan, kalau keluar nanti ingetin aku ya, inget kasih tahu ke Raja Firaun supaya membebaskan aku. Mereka keluar, bebas, kerja lagi, lupa sama Yusuf. Sampai 2 tahun kemudian, umur 30 tahun. Tapi ketika nunggu 2 tahun, Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tetap kerjakan semua dengan setia dalam hal-hal kecil. Ketika umur 30, dia keluar, tidak pernah disebutkan bahwa dia balas dendam pada 2 orang. Tukang anggur dan tukang roti itu. Oh, dulu kok kamu lupa sama aku? Nggak pernah disebutkan. Dia melupakan mereka semua. Hal-hal kecil kita setia. Di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi, kalau suatu hari, suatu saat Anda merasa lelah, dia memberikan kekuatan. Hanya dia. Dan kalau kita merasa tidak berdaya, maka dia menambah semangat kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalimat kata-kata ini sering kita dengar. Tapi apakah kita percaya? Ya, itu kan firman Tuhan belum tentu buat saya. Kenapa kita nggak minta? Di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nggak disebutkan orang tertentu, hanya 1-2 orang saja. Nggak. Tapi semua orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Anda perlu kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Tunggu dia. Tunggu Tuhan bertindak. Dan terseraklah musuh-musuh kita. Dia belum bertindak, nantikan dengan setia. Nggak apa-apa. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana kita bisa setia pada perkara yang kecil-kecil? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ketika kita lelah, hati kita jadi cenderung untuk ikut lelah. Ketika fisik capek, pulang kerja capek, perasaan hati ikut terbawa. Aduh, ikut malas ngomong, anak mau ngajak main, malas, capek. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sekarang, bagaimana caranya kita bisa setia sih? Bisa bersyukur enggak? Tidak harus terima kasih Tuhan sampai berseri-seri mukanya. Gimana kalau lagi mengalami sesuatu yang menyedihkan? Mana bisa kita mengatakan terima kasih pada saat itu? Enggak apa-apa. Jalani. Satu kata yang saya kadang paling suka adalah kata ikhlas. Jalani dengan ikhlas. Oke. Saya yakin yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Jalani aja. Sampai kapan? Enggak tahu. Kita jalani saja. Ketika keadaan membaik, bersyukurlah. Ketika keadaan memburuk, jalan saja. Tuhan selalu menyertai Yusuf, biarpun dia di dalam penjara, biarpun dia di rumah Potifar, biarpun kejadian difitnah oleh istri Potifar, semua itu penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, tidak ada jalan kita yang salah di hadapan Tuhan. Semua Tuhan atur. Kalau Yusuf merasa menderita, aduh aku kok difitnah, jahat sekali itu istrinya Potifar, dan dia ngomong ke semua orang, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dia tidak akan disukai oleh kepala penjara. Tidak akan disukai oleh semua orang-orang di penjara. Di penjara itu gak gampang loh. Ketemu dengan banyak orang yang beraneka ragam. Tapi dia disukai. Dan bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena dia bisa terima dengan ikhlas. Jadi contoh gak cuma ngomong tapi menghidupi firman Tuhan. Jadi mulai sekarang ingat bahwa kita perlu memperhatikan hal-hal kecil. Senyum. Senyumnya jangan dihitung ya, sehari berapa kali. Jangan ditanya, saya udah senyum sama dia 5 kali tapi dia tidak membalas senyum saya. Gak masalah. Saya punya senyum tak terhingga. Dan besok masih ada tak terhingga lagi. Lusa masih ada tak terhingga lagi senyum saya. Jadi kalau ada yang tidak membalas senyum saya, gak masalah. Karena di saya senyumnya masih tak terhingga. Tidak pernah kekurangan. Tidak perlu menuntut balasan. Berikan aja, berikan senyum pada semua orang. Doakan mereka, tapi dia nggak doain saya, nggak apa-apa. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Kita tidak perlu menuntut balasan dari orang lain. Yesus berdoa untuk kita.
mau menang siapa? Kalau Yesus yang mendoakan kita, itu udah paling topnya, udah pasti top chair. Seperti Yusuf yang tidak pernah komplain, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah berkata jelek tentang Tuhan atau berkata jelek tentang mantan bosnya, tapi dia setia dalam hal kecil. Jadi mulai hari ini, pagi ini, begitu mau ngomel, oh iya ini hal kecil, oke, nggak usah. Begitu mau kesel lihat sesuatu ini kok kotor banget, ya bersihkanlah. Tapi saya nggak punya waktu, ya nggak apa-apa, nanti aja. Banyak hal yang kita bisa hidupi dengan tidak perlu mengeluh, tapi dengan setia melakukan. Sesuatu kalau dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi pembentukan. Anda latihan main biola setiap hari, maka tahu-tahu lo kok jadi makin bagus. Tapi kalau cuman sebulan sekali, nggak bisa. Saya senyum hanya kalau saya lagi gembira, nggak bisa. Tapi setiap saat senyum, setiap saat bersyukur, setiap saat berterima kasih, itu akan menjadi menetap dalam diri kita. Oke, siap untuk setia dalam hal kecil dan bersikap benar dalam perkara-perkara kecil. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Dia akan membawa kita, menuntun kita, dan tidak pernah kalah. Oke, puji Tuhan, haleluya. Saya yakin kita semua bisa. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Lisa sudah membawakan firman Tuhan tentang kesetiaan ini. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh termaterai di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, ya, baik di keluarga, di dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, dan juga di dalam pelayanan. Kita boleh setia mengerjakan segala hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Lisa, memakai Ibu Lisa semakin dahsyat dimanapun Ibu Lisa melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, ya, saudara dapat melihat di layar nomor-nomor rekening BCA, ya, GBI RDP, Rumah Doa dan Pemulihan. Demikian bagi jemaat Tuhan GBI RDP yang mau mengembalikan persepuluhan, saudara juga bisa melihat di layar saudara, ya, nomor-nomor rekening ini sudah ditampilkan. Dan biarlah kita boleh mempersembahkan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur tanpa paksaan, sehingga persembahan kita diterima oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak bersyukur buat ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Setia di dalam kami mengiring Yesus. Setia di dalam kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Setia di dalam keluarga kami. Setia di tempat pekerjaan kami. Setia di mana kami melayani di gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia, biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa kiranya Tuhan pulihkan bangsa ini dari keterpurukan, dari dampak COVID-19 Tuhan, dalam nama Yesus bangkitkan bangsa dan negara kami, bersihkan negeri ini dari virus corona dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus membinasakan semua virus corona, baik yang ada di udara maupun yang ada di darat. Tuhan bersihkan dalam nama Yesus. Tuhan binasakan semua virus, sehingga virus itu tidak ada lagi di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan juga bebaskan mereka dari bencana virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang masih dirawat di ICU, yang di rumah-rumah sakit, yang ada di karantina. Tuhan jamah mereka semua, Tuhan sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Mereka yang berseru kepada nama Yesus, mereka diselamatkan oleh Engkau. Mereka disembuhkan tubuhnya, diselamatkan jiwa rohnya oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Mari sebelum kami akhiri, kembali Tuhan mau mengulurkan tangan-Mu atas kami dan mencurahkan berkat-Mu. Karena kami sadar kami nggak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan harapkan berkat hanya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan yang dahsyat dari Roh Kudus turun menyertai engkau, mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dan bersyukur, mari semua berkata, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat hari Minggu, haleluya.